Kalau boleh, tolonglah 5 tahun itu atau 8 tahun pertama dalam hidup anak, investasi itu besar sekali. Bukan soal di uang, soal waktu, soal perhatian, soal cinta kasih. Karena di masa itu menjadi landasan, menjadi basic untuk hidup yang selanjutnya tuh. Kita misalnya mau invest di 5 tahun ini, tapi untuk 50 tahun loh hidupnya gitu kan. Oke. Jadi berarti banget kan. Iya. Nah, masa kita mau subkon ke pengasuh? Pengasuh ini punya visi nggak yang sama dengan kita? Enggak. Iya. Orang yang pegang duit cash nganggur banyak itu cuma satu bro, koruptor. Karena dapat uang sogokan. Kalau pengusaha, investor dia pasti nggak pegang cash. Rekeningnya pasti ya ada duit. Ini Cukup buat lah, cukup. untuk Ya, sehari-hari. Udah Sisanya kerja tuh terus. pasti bekerja. Benar. Cuman orang yang nggak ngerti bisnis doang, nggak ngerti keuangan, itu yang punya cash banyak di rekening. Betul. Dia nggak ngerti soal inflasi, dia nggak bisa hitung-hitungan. Tapi buat orang yang ngerti hitung-hitungan, orang yang ngerti finance, ini lu tiap hari turun terus nih nilainya. Mitos atau fakta? Banyak ibu-ibu mengatakan es terus, jangan minum es, nanti pilek. Saya sudah jelasin. Iya. Tapi saya sudah terumum. Ya, Sering oke. dibantah. Ini pasti dibantah. Ini dokter THT ini pinter loh. Benar nggak mitos atau fakta kalau ibu-ibu mengatakan jangan minum es terus, nanti gampang pilek? Dari seorang THT itu. Nah, sebenarnya gini, kalau yang tadi kita bilang ya, ada mukosa. Dalam hidup kita itu isinya mukosa, tenggorokan juga mukosa. Oke. Nah, mukosa itu ada bulunya, namanya silia. Oke. Itu fungsinya memang untuk membuang kalau ada partikel nempel, dia untuk menjalanin. Nah, silia itu karakteristiknya dia kan dalam cairan. Di saat cairan itu membeku, dia akan diam. Wah, jangkrik. Apa yang terjadi? Nanti begitu partikelnya nempel, di dalam bawah sini itu ada namanya sel kekebalan tubuh, ada mast cell. Itu akan berjalan-jalan di dalam, ketemu dia. Bereaksilah, muncul inflamasi. Logikanya seperti itu. Itu berarti bisa kejadian. Sebenarnya masih bisa. Etian. Fakta dong. Sip. Waduh. Karena mukosanya berhenti. Wah, chaos. Lah terus Suhunya 4 derajat tapi. oh harus 4 derajat. 4 derajat ke bawah. Kalau kayak gini, ini kan paling 11 derajat. Kalau 11 mungkin masih enggak. Masih Berarti es batu ya? ya, yang kira-kira 4 derajat itu kan belum jadi es tapi sudah deket. 4 derajat kan kalau es kan 0. Jadi itu 4 derajat itu belum jadi es tapi sudah deket nih. Sudah deket. Wah, kelar nih. Ibu-ibu didukung sama Pak Bodi. Wah, ini jeblok nih. Jadi intinya cuma ngomongin molekulernya ya. jadi secara THT, es bisa menyebabkan pilek jika suhunya mendekati 4 derajat. Iya, dan itu konsekutif. Artinya Wah, benar kalau ibu-ibu. Waduh. kalau cuman sekali terus suhunya kan menghangatkan lagi ya, Iya. itu mungkin nggak masalah. Nah, makanya si ibu-ibu berarti edukasi. Tahu dari mana sih mereka itu esnya buat pilek? Terus yang wah ini ruwet iki takut nih. Apui. Apa sih yang manusia cari dalam kehidupan? Kebahagiaan. Bahagia sama senang sama atau enggak? Beda. Bahagia itu lebih dekat kepada tenang. Ketenangan itu di dalam Islam namanya sakinah. Sakinah itu adalah salah satu atribut yang hanya Allah berikan kepada hambanya, enggak dari yang lain. Jadi kalau ada orang nyari kebahagiaan lewat yang lain selain Allah, mereka akan ketemu sesuatu yang justru kecewa. Tapi kalau mereka cari kebahagiaan, mereka cari dari Allah. Salah satu yang Allah kasih, sakinah, itu lewat pasangan. Adanya pasangan tuh yang baik ya, buat orang merasa tenang. Makanya lu badai kayak apapun di luar, begitu lu balik, lu tenang. Kalau istrinya soleha. Gila lu selama ini ya, kayak gue kalau ditanya sama semua orang gitu, lu cari cewek yang kayak gimana? Cantik, pintar, berkarir. Jelas. Oke. Tapi ujung-ujungnya ini semua sirna kalau dia nggak bikin gue tenang. That's it. Jangan merokok. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi banget juga kualitas kulit dari asapnya. Dari asapnya? Dari asapnya. Terus dia akan, studinya orang yang merokok lebih cepat mengalami kebotakan. Oh gitu. Gitu. Akan pengaruh juga. Dan memang nikotinnya tuh terdeteksi di folikel rambut. Anak buah itu kalau beda pendapat sama atasan bisa dipindah rupanya. Saya pelajarin, oh ternyata dia tadinya saya nggak tahu kenapa dipindah. Ternyata karena perbedaan pendapat loh.
kok begitu? Akhirnya saya rubah. Sekarang kalau di rapat saya perbolehkan orang bicara apa aja, nggak akan dihukum. Iya. Karena saya Berarti perlu dulunya kebiasaan ini ya Pak, yes man semua ya. Jadi atasan yang ngomong apa harus. Yes man itu jeleknya gini. Kalau Anda 20 tahun jadi yes man, Iya. 20 tahun lagi Anda jadi bodoh. Bener Pak. Maka saya nggak mau kerja sama orang bodoh, capek lah saya. Bilang, lu ngomong aja padanya. Bener Saya dengerin, Pak. nggak akan dihukum. Bener Pak. Kecuali lu korupsi ya kita sikat. Oh iya pasti. Tapi kalau debat itu nggak apa-apa. Tapi setelah diputuskan ikut bersama-sama. Tapi kalau Iya. mengumumkan pendapat bebas Iya. bebasnya. Iya. Jadi Menurut Montesquieu itu, semakin korup sebuah negara, semakin banyak undang-undang yang dibuatnya. Dan memang kita ini kan salah satu negara dengan undang-undang terbanyak di dunia. Kalau apa yang dikatakan Montesquieu itu menjadi kebenaran dan berlaku umum, apakah itu menjadi jawaban dari kenapa tingkat korupsi kita tinggi? Bisa saja ketika kemudian sekian banyak undang-undang itu membingungkan banyak orang, membingungkan lawyer, membingungkan mereka yang kemudian kena sanksi, menjalankan prosedur dan sebagainya, kan jadi rumit nih. Selalu saja ada undang-undang bertentangan. Contoh misalnya begini, yang sedang gua perjuangkan ya, desa dalam kawasan hutan. Desa itu ditetapkan oleh bupati, gubernur, kemudian disetujui oleh Kemendagri. Sudah jelas batasannya, kemudian tiba-tiba Kementerian Kehutanan atas dasar undang-undang kehutanan dan bla 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 membuat separuh desa itu masuk dalam kawasan hutan. Akibatnya ketika kemudian kepala desa mau bangun jalan, dia bisa kena sanksi itu, jadi temuan tuh kenapa merambah hutan. Padahal maksud dia RT sebelah sana masih terisolir, dia harus bangun jalannya. Dia tidak lagi izin pada siapa-siapa, tapi izin harus pada Kementerian Kehutanan. Yang lebih ngeri lagi transmigran. Transmigran itu ada 185.000 dalam data yang gue miliki, yang sudah dapat sertifikat, tiba-tiba sertifikatnya ada dalam kawasan hutan. Keberangkatan transmigran dulu dasarnya apa? Undang-undang. Penetapan kawasan hutan dasarnya apa? Undang-undang juga. Nah, undang-undang yang sekian banyak inilah yang kemudian bertuburukan nggak karuan, dan dia membuka peluang banyak orang untuk bermain-main dalam ruang-ruang gelap antar undang-undang ini. Ya jadi ya memang undang-undang kita kebanyakan. Tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda Indonesia sendiri. Tapi kenapa para pemuda mendesak proklamasi segera? Mereka takut Jepang akan mengguleraler. Tapi Soekarno-Hatta masih ingin menunggu sidang PPKI. Akhirnya, mereka dibawa ke sebuah rumah kecil di Karawang tanpa senjata, tanpa ancaman. Tapi Soekarno bilang, kalian tidak akan memaksa saya dengan cara begini. Beberapa jam kemudian, tokoh tua datang menjemput. Terjadi perdebatan sengit, hingga akhirnya Soekarno proklamasi akan dibacakan besok pagi. Tanpa penculikan itu, mungkin proklamasi tak akan terjadi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tahu nggak sih kalau penyebab tersering kematian pada anak kurang dari 5 tahun adalah infeksi paru-paru ataupun pneumonia. Penyebab pneumonia yang sering dan moms mungkin belum ketahui adalah adanya paparan asap rokok. Anak dengan orang tua yang merokok memiliki resiko lebih besar terkena pneumonia ataupun infeksi paru-paru. Karena bukan hanya bisa menghirup asapnya, tapi asapnya juga dapat menempel di benda-benda di sekitar si kecil. Ada 3 gejala khas dari pneumonia. Yang pertama ada batuk, yang kedua ada demam, dan yang ketiga ada sesak. Ada sedikit tips untuk menghindari terpaparnya pneumonia atau infeksi paru-paru pada anak. Yang pertama, bila orang tua merokok, lebih baik dikurangi dari sekarang. Yang kedua, sebelum kita memeluk si kecil, lebih baik mandi dulu, ganti dulu pakaiannya, keramas, baru deh kita memeluk si kecil. Dan merokok lebih baik di luar rumah, jangan di dalam rumah. Bapak yang satu ini banyak menyadarkan orang tua di Indonesia dalam mendidik anak. Ternyata semakin kita menekan anak dengan memerintahkan mereka agar nurut tanpa melawan, ini justru anak-anak akan menjadi orang yang manipulatif, tukang bohong, dan main sembunyi-sembunyi. Itu akibat kontrol yang berlebihan. Jadi beberapa waktu lalu nih teman-teman, ada seorang entrepreneur yang menjelaskan bahwa didikan yang terlalu mengontrol penuh terhadap seorang anak itu justru akan menjadi bumerang. Anak-anak akan menjadi manipulatif, bahkan tidak jujur serta main belakang. Akhirnya ia mengubah pendekatannya dalam mendidik anaknya, yaitu dengan cara diskusi. Anak makin
Semakin ditekan, maka mereka akan mencari celah. Makin ditakut-takuti, mereka akan makin menutup-nutupi. Akhirnya, ia sadar bahwa menjadi orang tua itu bukan cuma soal ngatur segalanya, tapi menjadi tempat paling aman buat anak cerita apa aja. Entah itu mencoba sesuatu yang positif atau mencoba sesuatu yang negatif sekalipun. Pria ini mengatakan anaknya itu bisa diskusi secara langsung kepada dirinya tanpa perlu takut loh, layaknya seorang teman. Di situ secara perlahan dan lembut, bapak ini bisa mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya yang selalu melihat dan selalu tahu apa yang dilakukan, baik itu negatif maupun positif. Dengan pendekatan seperti ini, anak-anak bakal memiliki rumah, bakal memiliki tempat untuk berpulang. Bahkan ada sesuatu yang tidak diketahui pun, itu bisa dijadikan bahan diskusi. There are things that you have in you that you don't even know, but until you get outside of your comfort zone, you will never discover it. You have something special. You have greatness within you. But in order to manifest your greatness, you've got to put yourself in a perpetual state of discomfort. Yes, you've got to challenge yourself. You've got to raise the bar on yourself. You've got to get busy. You've got to work your plan. Even if you've got a job right now, you've got to work yourself out of it. You've got to have an exit date where you say, hey, I've had it. It's time for me to do me, to pursue my dream, to work my plan, to implement the things that I want for myself and for my family and for my kids. And what is your legacy? What do you want to do for yourself? And as you begin to look at yourself and look at your goals and look at your dreams, decide that you're going to focus on your strength. What is it you want to do? And decide that you're going to master that. Buat suami-suami yang merokok, ingat ya, walaupun istrinya tidak merokok, istrinya bisa terkena dampak negatif dari merokok. Dampaknya mematikan, namanya kanker paru. Ini pembunuh nomor 1 kanker di pria. Contohnya seperti ini. Begitu di ronsen, kelihatan sebelah kirinya putih adalah massa padat. Kemudian dibawa ke CT scan. Nah, kelihatan tuh ada massa padatnya di sini. Jadi positif, ini ada kankernya. Sekarang kita mesti mengetahui jenis kankernya apa. Di biopsi. Udah kita ambil massanya, kemudiannya massa itu dikirim ke dokter patologi anatomi untuk dilihat hasilnya seperti apa. Ya, ini kelihatan nih kanker-kanker ganasnya seperti ini. Nanti harus dilakukan pemeriksaan biologisnya. Jadi nanti diambil kankernya, dimasukkan mesin PCR, dicek ada nggak mutasi gen IGFR-nya. Kalau mutasinya positif, obatnya diminum tablet. Kalau dia mutasinya negatif, obatnya mesti diinfus. Nah, saya ingatkan bapak-bapak, ibu ini usia 49 tahun sudah kena kanker stadium 4, ya. Sudah stadium lanjut. Nah, buat bapak-bapak yang merokok, yang sayang sama istrinya dan anak-anaknya, ingat, berhentilah segera merokok. Sebuah anggaran untuk memajukan desa, sayang realisasinya kadang jauh dari harapan. Bukan kata saya, ini kata pemirsa kita. Kalau kata Kreatif 93, dana desa sering disalahgunakan karena banyak oknum yang memanfaatkan. Lihat data dan fakta jauh berbeda. Lalu ada EDXX, dana desa itu justru jadi sasaran empuk para kepala desa karena minimnya pengawasan dan pemerintah terkait. Seandainya realisasi dana desanya diaudit dan melibatkan masyarakat sebagai saksi, penjara penuh dengan kepala desa. Kalau gitu, modus korupsi dana desa ini bisa jadi berupa pengadaan kegiatan atau bangunan, tapi hasilnya tidak sesuai perjanjian, manipulasi laporan, bahkan penggunaan dana desa untuk keperluan pribadi. Ya, halo? Halo Mas Doni, ini Budi. Gimana Budi? Di sini ada dugaan penyelewengan dana desa untuk perbaikan jalan. Masa jalannya cuma jadi setengah? Nah, kalau gitu, buka web jaga.id. Kamu bisa pakai fitur cari desa untuk cek penyaluran anggaran desa. Kemudian, ada fitur keluhan dan diskusi untuk menyampaikan keluhan atau bertukar informasi dengan pengguna lainnya. Kamu juga bisa menyampaikan keluhan dengan identitas yang dirahasiakan. Jadi, nggak perlu takut menyampaikan kejanggalan dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat kan juga berhak tahu. Bud, ngerti kan Bud? Pak LT bawa sayur, ada yang lucu.